Hai Inspektor, pada serial video Great Depression ini, kami berkolaborasi dengan Ngomongin Uang. Bagi para inspektor, kami merekomendasikan channel Ngomongin Uang untuk mendapatkan pengetahuan finansial yang mendidik dan tentunya mudah dipahami. Jangan lupa untuk ikuti sosial media mereka, yang linknya sudah kami taruh di kolom deskripsi. Halo para inspektor, kenalin aku Luna dari channel Ngomongin Uang. Di video kali ini, aku bertamu ke channel Inspect History buat ngebahas tentang Great Depression di tahun 1930-an. Great Depression ini adalah krisis ekonomi paling parah di Amerika dan Eropa sepanjang abad 20. Nah, aku mau mulai ceritanya dari tahun 1921. Saat itu, dunia tuh baru mulai pulih dari 3 tragedi besar. Tragedi pertama adalah Perang Dunia Pertama. Perang ini tuh dimenangin mengadopsi teknik Henry Ford Assembly Line yang kemudian membuat mesin cuci, kulkas, toaster, dan vacuum cleaner yang laku keras di pasaran. Akibatnya nih, masyarakat tuh jadi punya banyak waktu luang buat dunia hiburan. Di era ini nih, dunia industri hiburan tuh berjaya. Dari mulai radio, olahraga, jazz, sampai film Hollywood. Korporasi Amerika juga makin berkembang dan menjangkau market luar negeri. Untuk pertama kalinya, dolar tuh jadi mata uang terpenting di dunia, ngegantiin pound sterling yang sebelumnya tuh merupakan mata uang paling berpengaruh di dunia. Bayangin aja, di akhir era The Roaring Twenties ini, Amerika tuh memproduksi 85% dari seluruh mobil yang ada di dunia, dan 40% hasil industri manufaktur di seluruh dunia. Tapi, semua perkembangan yang pesat ini tuh harus dibayar mahal banget. Seiring lahirnya satu kebiasaan baru yang sangat mematikan, yaitu utang kredit. Karena saat itu pertumbuhan ekonomi tuh pesat banget, bank tuh ngasih pinjaman utang kredit ke siapa aja. Mirip seperti yang kita lihat sekarang nih, dengan banyaknya iklan pinjaman online di mana-mana. Masalahnya, tawaran utang kredit di tahun 1920-an tuh dimanfaatin oleh masyarakat buat beli barang-barang konsumtif dan gaya hidup mewah. Bukan utang yang dipakai buat mulai bisnis atau usaha baru. Ternyata, utang di bank ini nggak cuma dipakai buat beli barang konsumsi doang, tapi juga dipakai buat beli saham-saham perusahaan yang lagi berkembang di Amerika. Yap, saat itu, harga saham perusahaan-perusahaan di Amerika tuh lagi naik tajam, seiring dengan kemajuan industri teknologi dan hiburan. Bayangin aja,
Sejak tahun 1922 sampai 1929, indeks saham gabungan di Amerika tuh meroket lebih dari 500%. Gak heran nih, di tahun 1920-an, banyak orang yang sampai bela-belain berutang ke bank buat beli saham. Bahkan, bank sebagai lembaga keuangan juga ikut-ikutan beli saham, pakai uang tabungan dari nasabah mereka. Nah, di balik gemerlap sektor konsumsi dan hiburan, sektor agrikultur yang harusnya jadi fondasi bahan kebutuhan pokok tuh justru ngalamin kemunduran nih. Setelah sebelumnya para petani tuh banyak dapetin proyek industri saat Perang Dunia Pertama. Setelah perang selesai, produk-produk pertanian tuh jadi numpuk, dan akhirnya tuh terpaksa dijual dengan harga yang murah banget. Karena harga jual yang murah ini nih, para petani tuh susah dapetin keuntungan. Padahal di sisi lain, banyak petani yang berutang buat beli mesin-mesin yang harganya tuh mahal banget. Utang kredit dan lusuhnya industri bahan makanan pokok ini tuh ternyata jadi bom waktu yang akan meledak jadi depresi ekonomi paling parah sepanjang abad 20. Gimana ceritanya ya, kemajuan ekonomi, industri, dan budaya ini tuh berubah 180 derajat menjadi depresi ekonomi yang sangat parah? Silakan tonton kelanjutan ceritanya di channel Ngomongin Uang. Link videonya bisa kamu lihat di kolom deskripsi ataupun di pin post video ini. Semoga video sejarah ekonomi ini bisa menambah pengetahuan para inspektor semua ya. Sampai ketemu lagi di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.